Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketemu lagi. Baik, untuk hari ini kita akan membaca dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 6-10. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 6-10. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini pembicaraan kita adalah tentang latihan. Ya, latihan. Nah, saudara, ini masih sekitar hal-hal yang kami alami sekeluarga, terutama masa-masa semu, sakit, lalu proses operasi, setelah operasi, dan sekarang adalah masa di mana diharapkan hasil operasi bisa memberikan sebuah kesembuhan atau pemulihan. Dengan apa, saudara? Dengan semu harus rajin latihan. Jadi saraf yang sudah terganggu karena tekanan oleh gel yang keluar dari bantalan tulang belakangnya yang pecah. Sekarang saluran sarafnya sudah diperbaiki, sarafnya itu perlu bertumbuh. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, masalah sudah dibereskan, tapi untuk pulih, untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih sehat, bahkan untuk menjadi sehat kembali, semua harus latihan. Seakan-akan seberapa nanti dia akan menjadi sehat, itu tergantung seberapa dia mau latihan. Kami memang rencana nanti akan berenang kalau dia sudah lebih kuat, pagi sore berenang untuk latihan supaya menjadi lebih kuat, lebih cepat kuat, lebih kuat ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya dapat ide juga sebagai sebuah pelajaran rohani. Yesus mati bagi kita di kayu salib, menanggung segala hukuman dosa kita. Bagi kita yang percaya kepadanya, dosa memang sudah dibereskan. Kita sudah damai dengan Allah. Kita sudah ditebus dari dosa. Namun saudara, setelah kita dibereskan dari dosa sudah beres oleh Yesus. Kita tidak mungkin. Hanya Yesus yang bisa menggantikan kita. Kita datang, kita percaya, kita sudah terima Yesus. Nah, untuk tahap selanjutnya, bagaimana rohani kita, maka dibilang latihan jasmani terbatas. Latihan jasmani aja sangat penting bagi kita. Ya, jangankan semu yang pernah terganggu sarafnya, yang sudah dibuang masalahnya, harus latihan. Kita orang yang tidak mengalami kayak saya, umur juga bisa membuat otot atau membuat jasmani melemah, Bahkan dengan melemahnya
jasmani, melemahnya otot-otot, saya bisa jadi nanti jadi sakit, ya, jadi tak berdaya, tidak ada tenaga dan sebagainya. Untuk orang yang sehat saja perlu latihan, ya, latihan jasmani itu sangat penting, terlebih soal rohani. Jadi dikatakan, ya, ibadah itu harus kita jalani, dan dikatakan perkataan ini benar dan harus diterima, bahwa setiap kita harus terima firman Tuhan sebagai sebuah dasar, sebagai standar bahwa firman Tuhan menghendaki kita beribadah, berlatih, ya, dalam rohani kita. Untuk apa? Nah, itu dia. Seseorang menjadi percaya memang selamat memang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua sama, saudara. Semua sama. Percaya kepada apa yang Yesus lakukan, kita selamat sama-sama. Tapi untuk rohani kita bertumbuh, ya, seberapa jauh, kita seberapa kuat, seberapa, ya, menerima akan kuasa dan kekuatan dari Tuhan, itu tergantung latihan kita, tergantung kita seberapa sungguh-sungguh, ya. Maka di ayat yang selanjutnya, ya, ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Jadi kita punya suatu pengharapan bahwa sebagai orang percaya, kita akan mengalami lebih banyak keindahan, mengalami berkat, pertolongan, dan apa yang Tuhan sudah sediakan setelah kita percaya. Itu tergantung bagaimana kita berlatih atau hidup rohani kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari, ya, walaupun pandemi seperti ini, ibadah susah, ya. Saya melihat ada orang percaya atau jemaat, bukan hamba Tuhan, juga mengambil satu alasan, udahlah, ibadah ini saya nggak enak, nggak cocok lah, apa-apa. Tunggu nanti udah onsite, udah bisa ke gereja baru. Jangan, saudara. Apapun itu kesulitan kita, memang nggak nyaman, tapi jangan lupa, kita harus berlatih terus. Justru kesempatan ini kita terus, ya, datang kepada Tuhan, ya, melalui firman Tuhan, melatih diri kita untuk makin kuat, makin mengalami, makin menikmati akan kuasa, kasih, dan anugerah Tuhan. Biar Tuhan tolong kita, ya. Mari, saudara, semangat, ya. Tetap, ya, kalau tidak bisa onsite, kita online tidak apa-apa, ya. Usahakan kita bisa mengatasi segala kesulitan itu. Nah, nanti kalau onsite, ya, silakan. Saudara boleh datang ke gereja, onsite di situ, ya. Kalau memang saudara sudah rindu, saya harap, ya, saudara langsung bisa semangat, bisa lebih sungguh-sungguh tidak mengikuti ibadah di sana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami mengalami di dalam kehidupan jasmani kami. Ketika umur bertambah atau ketika berjalannya waktu, kami butuh latihan. Memang latihan jasmani itu terbatas, tapi itu sangat penting supaya tubuh jasmani kami masih bisa kuat, bisa menghadapi tantangan, bahkan dalam perubahan-perubahan yang terjadi karena umur. Latihan ini menjadi sesuatu yang penting dan harus kami lakukan supaya tubuh kami tetap bisa kuat dan tetap mampu beraktivitas, bahkan tetap bisa sehat, terlebih untuk rohani. Paulus menulis surat kepada Timotius, selain memang harus memperhatikan jasmani, jauh lebih penting adalah rohani. Kami selamat dengan datang kepada Tuhan Yesus, menerima karya keselamatan. Yesus mati di kayu salib, menanggung segala hukuman dosa kami. Itu memang menyelamatkan setiap kami. Tapi menjadi orang percaya, kami harus berjuang, berjerih payah. Itu kehendak Tuhan, supaya kami di dalam pengharapan menerima kebaikan Tuhan, menerima segala hal yang Tuhan sediakan bagi kami sebagai orang percaya.
Itu sangat tergantung bagaimana kami dengan sungguh hati, dengan tekun berjuang. Biarlah Tuhan di tengah pandemi ini, janganlah kesulitan-kesulitan yang ada. Mungkin juga ada yang merasa sulit ibadah online. Tapi biarlah Tuhan tolong supaya kami boleh mengatasi itu. Sampai kami boleh onsite, kami boleh lagi untuk terus berlatih secara rohani. Supaya kami boleh berkembang, bertumbuh, makin baik, makin kuat, makin sehat, makin jauh mengenal Tuhan. Sehingga kami mengalami segala keindahan bersama Tuhan. Terima kasih, berkati untuk usaha pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kesehatan setiap jemaat-Mu. Tuhan menyertai mereka. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.